Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan terkait dengan keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan orang yang menghafalkan Al-Quran. Dikatakan dalam kitabnya Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki bahwasanya Allah menjanjikan pahala yang besar dan keutamaan yang besar bagi orang yang membaca Al-Quran dan bagi orang yang menghafalkan Al-Quran. Keutamaan dan keistimewaannya itu apa saja? Yang pertama dikatakan wa minha annal qari'a lahu bikulli harfin hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha bi fahmin aw bi ghairi fahmin. Bahasanya orang yang membaca Al-Quran itu baginya setiap satu huruf satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalih, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan hingga 10. Bi fahmin au bi ghairi fahmin, baik orang tersebut itu memahami artinya ataupun tidak memahami artinya. Artinya bahwasanya orang yang membaca Al-Quran baik dia itu paham maknanya ataupun tidak, maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu akan berlipat sampai 10 kebaikan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bahasanya barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, sehingga alif lam itu bernilai 3 kebaikan, jadi 30 kebaikan. Qala al-Imamun Nawawi, Imam Nawawi berkata, i'lam annal mazhab al-mukhtara as-sahiha alladhi alaihi man yu'tamadu minal ulama anna qira'at al-Qur'an afdalu minat tasbih wa tahlil wa ghairihima minal adhkar. Bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu lebih utama daripada orang yang membaca tasbih, membaca tahlil dan yang lainnya dari beberapa zikir. Artinya zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Ini bisa mengalahkan pahala zikir yang lain seperti tasbih, tahlil,
tahmid dan selainnya. Kemudian hal ini juga diperkuat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya dikatakan fadlu kalamillahi ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqi. Bahwasanya keutamaan kalamullah, kalam Allah atas kalam-kalam yang lainnya itu seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Jadi perbandingannya itu Allah dan makhluknya. Sama seperti halnya juga kalamullah, kalam Allah dengan kalam-kalam selainnya. Kemudian selanjutnya terkait dengan keistimewaan keutamaan orang yang membaca Al-Quran adalah annal qari'a yulbisullahu walidayhi tajan yaumil qiyamah. Bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya itu mahkota di hari kiamat. Di orang tua yang membaca orang tua, dari orang tua yang membacakan Al-Quran, dari anak yang mana orang tua yang punya anak, yang mana anak itu membaca Al-Quran, maka pahala orang yang anak yang membacakan Al-Quran itu akan berpengaruh terhadap orang tuanya, sehingga dikatakan pada hari kiamat orang tua tersebut akan mendapatkan mahkota. Diriwayatkan dari sahabat Mu'ad, Sahal bin Mu'ad, ya, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, man qara'al Qur'an wa amila bihi ulbisa walidahu tajan yaumil qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan daripada isinya, maka orang tuanya itu akan dipakaikan mahkota kelak di yaumul qiyamah. Do'uhu ahsanu min do'i syamsi. Bahwasanya cahayanya itu lebih terang daripada cahaya matahari. Fama zannukum billadzi amila bi. Nah, terus bagaimana perasaanmu atau prasangkamu terhadap orang yang mengamalkan, orang yang membacakan sendiri? Jadi orang tua yang mempunyai putra, yang mana tersebut itu orang yang ahlul Quran, orang yang sering atau suka membaca Al-Quran, orang tuanya itu akan mendapatkan pahala berupa mahkota yang ada di kepalanya kelak di yaumul qiyamah. Kemudian orang yang membaca Al-Quran itu sendiri bagaimana pahalanya? Tentu lebih indah, lebih bagus daripada orang tua tersebut yang hanya mendapatkan pahala dari anaknya. Kemudian keistimewaan yang lain dikatakan bahwasanya annal mahira bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Bahwasanya orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran itu kelak akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Dikatakan riwayat Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Bahwasanya orang yang mahir, pandai di dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Quran wa yata'ta' fihi wa huwa 'alai syak lahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan bacaannya itu terbata-bata atau grotal-gradul, tidak jelas, maka baginya itu 2 pahala, ya. Dia akan mendapatkan 2 pahala. Orang yang pandai bersama para malaikat dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala karena membacanya dan pahala karena kesusahannya itu dia membaca. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara keistimewaan orang yang membaca Al-Quran dikatakan bahwasanya ahlul Quran hum ahlullahi ta'ala. Bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu termasuk bagian keluarga Allah.
Dikatakan dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillah ahlina minan nas. Bahasanya Allah itu mempunyai keluarga, yang mana keluarga itu berasal dari manusia. Qalu, maka para sahabat bertanya, Man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Qala ahlul Quran, yaitu orang yang ahli dalam Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Hum ahlullah wa khasatuh, dialah keluarga Allah dan kekasih Allah. Jadi orang yang ahli Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, maka termasuk bagian dari keluarga Allah dan kekasih Allah. Selanjutnya, anal Quran ma'dzubatullah ta'ala, bahwasanya Quran itu adalah tempat perjamuan Allah. Wa man dakhalahu fahuwa amin. Jadi barang siapa yang masuk ke dalamnya maka dia itu akan aman. Seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW berkata, Iqra'ul Qur'an fa innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, karena sungguhnya Allah itu tidak akan menyiksa seseorang yang hatinya penuh dengan Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, dan bahwasanya Al-Quran ini adalah perjamuan Allah. Faman dakhala fihi fahuwa amin, dan barang siapa yang masuk dalam perjamuan itu maka sesungguhnya dia itu telah aman. Wa man ahabbal Quran fal yubsir, dan barang siapa yang cinta terhadap Al-Quran maka berilah kabar gembira kepada dia. Jadi beritahulah kabar gembira itu kepada orang yang mencintai Al-Quran. Selanjutnya terkait dengan keistimewaan orang yang baca Al-Quran, bahwasanya dikatakan annal baita alladzi yuqra'u fil Quran tahzuruhul malaikah wa yatasyu ala ahli. Bahwasanya rumah yang mana di dalamnya dibacakan Al-Quran maka akan dihadiri oleh para malaikat, dan penghuninya itu akan merasa tenang, merasa tentram, dan merasa damai. Jadi ketika rumah itu dibacakan Al-Quran maka penghuninya itu akan merasa nyaman, tentram, damai, sehingga bebas dari namanya suara-suara dari bisikan setan. Dikatakan al-baitu idza quri'a fil Qur'an hadaratul malaikah wa tanakkabat anhu syayatin. Bahwasanya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya maka akan dihadiri malaikat, dan para syaitan itu akan menyingkir, aitaba'adas anhu, akan menjauh syaitan itu. Wattasa'al ahli, dan penghuninya itu akan merasa nyaman, merasa senang, merasa damai. Wa kasura khairu wa qalla syarru, dan akan banyak kebaikannya dan sedikit kejelekannya. Sebaliknya, wa innal baita idza lam yuqra fihi al-Qur'an, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, hadarathu syayatin, maka akan didatangi oleh para syaitan. Wa tanakkabat aitaba'adat anhul malaikah, dan malaikat itu akan menyingkir, akan menjauh dari rumah tersebut. Wa daqa ala ahli, dan keluarga atau penghuninya itu akan merasa bosan, jenuh, sumpek, dan seterusnya. Wa qalla khairu wa kasura syarru, kebaikannya sedikit dan kejelekannya itu banyak, sehingga rumah tersebut itu penuh dengan ketidaktenangan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya terkait dengan keistimewaan orang yang membaca Al-Quran adalah bahwasannya bacaan Al-Quran itu akan membersihkan hati. Dikatakan dalam sebuah hadis, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma. Hati ini itu ibarat berkarat, ya, seperti berkaratnya besi ketika terkena air. Gila ya Rasulullah, wa majaluha, ya Rasul, terus apa yang bisa untuk membersihkan karat tersebut? Qala kasratu dzikril maut wa tilawatul Quran.
katakan bahwasanya untuk membersihkan hati yang berkarat itu yaitu dengan ingat mati dan membaca Al-Quran. Yang terakhir terkait dengan keistimewaan atau keutamaan orang yang membaca Al-Quran, wa minha man ahabbal Quran faqad ahabbahullahu wa rasuluh. Bahwasanya orang yang mencintai Al-Quran maka sungguh ia telah cinta kepada Allah. Allah akan mencintai dia. Begitu juga Rasulullah SAW akan cinta kepadanya. Dikatakan riwayat Ibnu Mas'ud, barang siapa yang mencintai Al-Quran maka Allah akan mencintainya. Begitu juga Rasulullah. Falyanzur, maka perhatikanlah, fa in kana yuhibbul Quran fa yuhibbullahu wa rasuluh. Jadi barang siapa yang dia itu mencintai Al-Quran maka sungguhnya Allah akan mencintai dia dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian terkait dengan beberapa keistimewaan dan keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan terkait dengan keutamaan dan keistimewaan orang yang membaca Al-Quran. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.